Kumpulan soal latihan pengukuran indeks profesionalisme ASN dan moderasi beragama. Silakan latihan menjawab soal dengan memausekan video sebelum jawaban disebutkan, lalu lanjutkan untuk melihat jawaban yang benar. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe dulu video Penyuluh Zaman Now. 1. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid. B. Ekstrim. C. Berlebih-lebihan. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Dan jawabannya adalah D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. 2. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan. B. Syariat Islam. C. Moderasi beragama. D. Kerukunan beragama. E. Ekstremisme beragama. Dan jawabannya adalah C. Moderasi beragama. 3. Ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. B. Keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. E. Iman, jamaah, dan pedoman. Dan jawabannya adalah A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. 4. Yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali A. Komitmen kebangsaan. B. Humanisme. C. Toleransi. D. Anti kekerasan. E. Akomodatif terhadap budaya lokal. Dan jawabannya adalah B. Humanisme. 5. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama. B. Moderasi Islam. C. Moderasi dalam akidah. D. Moderasi dalam syariah. E. Moderasi dalam akhlak. Dan jawabannya adalah E. Moderasi dalam akhlak. 6. Dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dengan paham radikalisme. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radiks atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Yang dimaksud dari radikalisme yaitu A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau konsinsi dan determinasi. D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. E. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak
adalah nilai politik yang utama? Dan jawabannya adalah A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. 7. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Dan jawabannya adalah D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. 8. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencegahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Dan jawabannya adalah B. Reedukasi. 9. Islam memiliki konsep kehidupan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Dan jawabannya adalah C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. 10. Berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara antara lain. A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Dan jawabannya adalah E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. 11. Budi ingin menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat dilakukan Budi adalah A. Mempelajari kitab suci umat agama lain. B. Mempelajari tata ibadah agama lain. C. Merayakan hari raya agamanya dengan mengganggu umat lain. D. Menegur teman yang mengejek teman lain yang berbeda agama. E. Mencari kesalahan agama lain. Dan jawabannya adalah D. Menegur teman yang mengejek teman lain yang berbeda agama. 12. Andi dan teman-teman akan basket sepulang sekolah. Guru basket mereka masih kekurangan satu orang pemain. Andi ingin mengajak Adit, tetapi Ahmad kurang setuju karena Adit menganut agama yang berbeda. Sikap yang harusnya diterapkan oleh Andi adalah A. Setuju dengan Ahmad lalu hanya mengajak yang seagama dengan mereka. B. Mengajak Adit bermain basket tetapi dengan hati yang terpaksa. C.
tetap mengajak Adit bermain basket tanpa mempermasalahkan agamanya. D. Marah dan berkelahi dengan Ahmad karena tidak mau mengajak Adit bermain basket bersama. E. Tidak melakukan apapun. Dan jawabannya adalah C. Tetap mengajak Adit bermain basket tanpa mempermasalahkan agamanya. 13. Pernyataan yang tidak tepat tentang keberagaman agama di Indonesia adalah A. Agama Konghucu diakui di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. B. Nyepi, Kuningan, dan Galungan adalah hari raya umat Hindu. C. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. D. Negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. E. Semua benar. Dan jawabannya adalah C. Terdapat 5 agama resmi di Indonesia dan diakui oleh pemerintah Indonesia. 14. Pernyataan yang tepat tentang keberagaman agama di Indonesia berikut ini adalah A. Sisuwujing adalah hari raya keagamaan umat Tionghoa. B. Pandita adalah pemuka agama umat Katolik. C. Idul Adha adalah hari raya umat Muslim. D. Biksu adalah pemuka agama Konghucu. E. Natal bukan hari raya agama. Dan jawabannya adalah A. Sisuwujing adalah hari raya keagamaan umat Tionghoa. 15. Negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 29 ayat 2, B. 29 ayat 1, C. 30 ayat 1, D. 30 ayat 2, E. 33 ayat 1. Dan jawabannya adalah A. 29 ayat 2. Demikian kumpulan soal pengukuran indeks proporsionalisme ASN dan moderasi beragama. Jika Anda terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Tuhan memberkati. Shalom.